Jangan harap laki hamil. Nggak bisa kayak saya ini perutnya gede ini bukan isinya bayi. Karena saya nggak bisa. Di dalam kandungan ya mendapat perlindungan dari pemerintah. Kasus kecelakaan lainnya apa dan anak masih relatif tinggi, khususnya di Kecamatan Balaragung ya Pak Camat. Jadi kalau untuk anak itu disebut diversi, tapi untuk orang dewasa kita mengenal dengan istilah restoratif justice. Itu sebenarnya hampir sama. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di aula sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tingkat Kecamatan Banjaragung tahun 2026 untuk mengawali bersama Kabupaten ini sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita pada pagi hari ini mensosialisasikan ya kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Nah, jadi yang jelas kita sangat mensupport, sangat mendukung ya. Sebelum saya membacakan sambutan dari Kepala Dinas Bersama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas yang seyogianya beliau akan hadir, tapi karena ada kegiatan yang bersamaan sehingga beliau mengutus kami untuk mewakilkan beliau. Tentunya tidak mengulangi kasih kebersamaan kita pada beliau. Yang saya hormati Bapak Camat Banjaragung, Bapak Kaimusan, beserta jajarannya. Yang saya hormati para narasumber yang hadir pada pagi hari ini dari Polres Tulang Bawang yang diwakili oleh tak ternilai dan merupakan generasi penerus bangsa yang wajib kita jaga tumbuh kembangnya. Saat ini kasus kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran masih kerap terjadi tidak hanya di ruang publik tapi juga di lingkungan rumah dan sekolah. Untuk kita ketahui bersama, sampai saat ini Kabupaten Tulang Bawang untuk angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif tinggi, khususnya di Kecamatan Balaragung ya Pak Camat. Dan tentunya ini membutuhkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hak yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti untuk mendapatkan informasi, layanan pengaduan, pendampingan di semua tahapan proses hukum. Sekali lagi, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber peserta dan semua pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi di dalam mensukseskan acara kita pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membantunya. Selamat mengikuti kegiatan ini dan tak lupa kepada peserta. Alhamdulillah jabat sebagai kanit PPA. Pengalaman masuk sebenarnya dan menjabat sebagai kanit PPA di Polres Tulang Bawang itu awalnya kaget karena ternyata tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tulang Bawang. Jadi kalau kekerasan dalam rumah tangga itu titiknya artinya yang bisa melaporkan itu adalah yang bersangkutan suami atau istri yang jadi korban. Akan tetapi jika penganiaya itu sudah mengakibatkan luka berat atau bahkan meninggal dunia, itu Bapak Ibu sekalian pernah Terkenal dengan istilah DPPO yang anak dijual, yang dikerjakan, itu namanya DPPO. Kemudian ada namanya ABH. Ya, ABH. Anak berhadapan sama hukum. Jadi anak yang bermasalah dia diikat berguna, dilepasin, berhadapan sama anak-anak ABH juga. Kemarin yang baru dipulangkan ada 2.
dia mencabuli temannya, menyodomi, latar belakangnya nanti kita bahas. Kemudian bisa menghargai lagi. Saya di rumah pernah mencuci piring, anak saya laki itu histeris. Kenapa dia histeris? Karena itu bukan tugas ayah, itu tugas ibu. Saya jelaskan sama dia, ayah boleh melakukan kegiatan seperti ini, tidak mengubah fungsi kelamin ayah. Itu namanya gender. Pekerjaan yang bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kodrat nggak bisa ditukar, Pak. Kalau perempuan hamil, jangan harap laki hamil. Nggak bisa, kayak saya ini perutnya gede, ini bukan isinya bayi, Pak. Karena saya nggak bisa hamil, itu namanya kodrat. Tapi kalau gender bisa dipertukarkan. Ibu ganti kipas angin, monggo, itu urusan ibu, bukan urusan saya. Gak ada namanya pekerjaan laki, tidak ada namanya pekerjaan perempuan yang pekerjaan sosial. Buatin susu formula anak, tubuh saya menghadapi masalah tubuh saya. Bentuknya seperti itu. Ada orang krisis tangannya goyang semua, kakinya goyang, itu suatu krisis juga. Setiap orang subjektif. Kemudian tangkap tubuh dan suatu krisis. Jadi itu akan mengubah persepsi. Kayak saya datang ke sini berdiri di sini, semua bapak dan ibu itu melihat, termasuk bayi yang masih berada dalam kandungan, ya. Jadi dengan kita mengacu kepada definisi anak ini, bahwa janin yang ada di dalam kandungan ya mendapat perlindungan dari pemerintah, ya. Artinya apa, ya? Apalagi sekarang kita melihat banyak sekali fenomena aborsi ilegal, ya. Saya kebetulan mengajar, ya, ibu, ya. Saya punya mahasiswa, ya, luar biasa, ya. Pernah suatu ketika ada satu mata kuliah terkait dengan reproduksi, ya. Mereka nyeletuk itu, bikin saya benar-benar menoleh ke belakang, memang sangat kaget sekali, ya, karena materi disampaikan pada saat itu tentang aborsi. Kemudian hari, ya, kemudian mereka salah satu perkawinan anak, ya. Perkawinan anak ini banyak terjadi karena tadi bisa terjadi karena faktor ekonomi, kemudian akhirnya faktor ekonomi apa, dinikahkan, dijodohkan oleh orang tuanya dengan harapan akan memperbaiki kondisi ekonomi dari keluarga. Saya senang sekali setelah beberapa dulu saya menikmati apa yang disampaikan oleh Bapak ini psikolog dan termasuk ini tadi. Tetapi ini ada yang lebih penting di dalam global ini yang saya hormati, saya hormati. Tiap hari ada hajatan. hubungan dengan orang lain. Tapi bagaimana kita memiliki kepribadian yang memang ideal untuk diri kita. Ketika saya mempergunakan narkoba, berarti kan resiko dan konsekuensinya pasti ada. Resiko dampak di badan, konsekuensinya berhadapan sama. Kemarin saya juga ungkap kasus pembunuhan pas saya masuk sini, itu pembunuhan anak SMA kelapa sawit, di TKP-nya itu kelapa sawit. Pelaku juga pecandu narkoba. Jadi jangankan emosinya yang tidak stabil dalam rumah tangga, di lingkungan pun sangat berpengaruh. Ciri-cirinya ada banyak, dari perilakunya yang agresif, emosional, kemudian kalau secara fisik matanya jadi merah, badannya kurus. Atau misalnya jika ada ilustrasi kasus ketika orang tua atau sanak saudara
salah melakukan salah asuh terhadap anak, yang artinya anak menjadi korban nih, dan pelakunya dewasa, apakah yang seperti ini boleh dilakukan juga diversi? Kemudian batasannya sampai di mana ini? Kampung bisa menyelesaikan permasalahan anak yang bisa dilakukan melalui lembu kampung, dan mana yang tidak boleh? Karena saya tidak tahu apakah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini masuk extraordinary crime atau tidak. Jadi kampung biar tidak salah arah nih Pak ketika membantu menyelesaikan konflik yang ada di bawah. Batasannya sampai di mana? Kemudian untuk Bapak psikolog kita dan Ibu mungkin ya, ketika berbicara tentang kekerasan terhadap anak, lebih spesifiknya mungkin di dunia lembaga pendidikan ya, Bapak Ibu, ketika terjadi bullying, terjadi perundungan di sekolahan, orang akan lebih aware ketika anaknya itu akan menjadi korban. Nah, tapi ketika anaknya menjadi pelaku, mungkin orang tua akan lebih sedikit acuh, sedikit ini. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pola asuh yang paling ideal agar anak kita ini tidak menjadi pelaku perundungan seperti ini. Yang paling simpelnya seperti apa ketika kita melakukan pola asuh itu? Jangan kita mendidik anak untuk menjadi berani, tapi kebablasan menjadi pelaku, takutnya seperti itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Pengadilan. Jadi kalau untuk anak itu disebut diversi, tapi untuk orang dewasa kita mengenal dengan istilah restoratif justice. Itu sebenarnya hampir sama. Mekanismenya ada beberapa yang berbeda. Untuk diversi itu adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berarti anak yang sebagai pelaku. Jadi tidak dilakukan untuk orang dewasa di atas 18 tahun. Nah, kalau di atas 18 tahun bukan diversi lagi namanya, tapi restoratif justice. Untuk anak yang ada di kampung, korban karena cemburu buta. Ada satu penyakit yang namanya kalau ya cemburu buta. Itu kadang-kadang istrinya sendiri diintip, nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu ikut sini dipukul. Itu sering datang ke rumah. Terus yang terakhir itu yang di sadaran hukum saya, yang seorang ayah itu masuk 6 lubang 7 lubang pada anaknya. Dulu saya juga masuk di rumah sakit Abdul Mulu, bahkan itu kenal pelakunya. Itu yang baru-baru ini Dahil Yaku itu 6 lubang, 4 di depan, 2 di samping sini. Saya sempat masuk ke rumah sakit Abdul Mulu, itu ayahnya sendiri yang masuk. Asik nusuknya itu, untuk waktu kejadian nusuk itu istrinya lagi di ladang, lagi di belakang rumah. Jadi benar kata Johan, Bacara khususnya itu rata-rata seperti itu, narkoba, judi online, terus ya pinjol. Pemberantasnya kemana? Ya saya tidak tahu. Nyatanya sampai sekarang juga peredaran itu juga masih marak, masih ada. Cuma yang saya tanya itu, yang pertama awal Pak Yuli itu gimana? Ketika nantinya ada satu pasien atau yang katakan pasien atau teman butuh konsultasi, itu alamat di mana, terus biayanya itu berapa? Terus yang kedua, kalau terjadi seperti itu lagi, kemana kita harus melapor perlindungan anak dan perempuan itu? Karena sekarang ini kita tidak tahu kontaknya. Kampung juga pun kadang-kadang nggak bisa menjadi mediasi. Ya. Tentang tindak pidana perdagangan orang ya. Ini kan sekarang banyak nih kasus anak yang usia dini gitu ya, SMP, SMA, hamil gitu dilakukan. Nah, begitu dia hamil, kemudian nggak ada yang tanggung jawab, biasanya dia ngomong, aku kasih anak sama ibu itu termasuk penjualan anak bukan? Ya kan itu yang pertama. Yang kedua ini, kalau ada kasus ya, dulu era kita, bapak ibu kita itu keras ya, keras gitu, galak gitu. Tapi kenyataannya kita jadi galaknya gitu. Sekarang ini kalau orang tua galak, anak-anak jadi ibu. Terus di sekolah gurunya galak, anaknya apa sama orang tuanya tidak. Nah, kalau yang kasus kayak itu bagaimana? Kan tadi kata psikolog ngomongnya apa tadi itu lihat, dengar.
izin bertanya ya Bapak Ibu. Saya kan salah satu pengelola pondok pesantren. Terkadang namanya anak-anak itu suka saling bully antar teman. Jadi pada saat mereka dibully, kadang mereka juga yang membuli gitu kan. Ada dampak yang kadang anak-anak itu merasa kayak sedih, merasa dikucilkan. Terus ada juga yang merasa kayak dimanfaatkan oleh temannya. Waktu itu sempat nyari-nyari informasi yang psikolog di Pulau Bawang, saya nggak ketemu di mana prakteknya gitu kan. Terus kemana saya harus membawa anak-anak ini agar mental mereka itu tetap semangat, karena saya tahu anak-anak pondok itu kan masih hafalan mereka harus terjaga, terus lingkungan mereka harus kondusif gitu kan. Sosialisasi adanya keberadaan dinas kami mungkin belum sampai ya Bapak Ibu ke kampung. Jadi kami dibentuk oleh pemerintah daerah dengan nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Bencana dan Pengendalian Penduduk. Ini adalah untuk memfasilitasi apabila terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi Pak, apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, Bapak Ibu boleh melaporkan ke Dinas PPPA atau boleh ke Polres melalui kanit PPA boleh, nanti dari Polres juga akan menghubungi kami. Jadi kami selama ini sudah saling bersinergi dengan Polres. Nah, nanti akan kami dampingi Bapak Ibu sampai di setiap tahapan terhadap korban tersebut. Misal si korban tersebut membutuhkan visum, maka akan kami dampingi untuk ke rumah sakit. Atau korban belum melakukan pelaporan ke Polres, maka akan kami dampingi untuk melakukan pelaporan ke Polres. Jadi dari titik psikologi awalnya dari pertama melapor sampai dengan putusan pengadilan akan kami dampingi di setiap tahapan, bahkan sampai di pemulihan psikis korban tersebut ke psikolog akan kami dampingi. Di situ tidak kami pungut biaya apapun Bapak Ibu. Silakan lapor, nanti akan kami analisa, kami lakukan asesmen sementara. Atau kalau memang Bapak Ibu merasa jauh harus ke kami, cukup telepon, nanti kami yang akan melakukan kunjungan di mana korban tersebut berada.